Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan bahas kembali untuk update dari pergerakan XAU-USD. Ya, yang dimana kalau kita perhatikan XAU-USD minggu ini kenaikannya cukup banyak. Ya, ini kita lagi berada di candle mingguan ya untuk XAU-USD. Dan secara tren besar di sini, kalau kita perhatikan si XAU-USD ini sedang downtrend, yang dimana dia masih belum bisa close di atas height yang minggu sebelumnya nih di sini nih 1832 ya, di 1832 kita tandai dulu di sini ya, di 1832. Nah, di 1832 ini masih belum bisa ditembus sama si XAU-USD. Jadi kita buat dulu di sini untuk areanya. Selama dia masih belum bisa tembus atau tutup di atas 1832 ini dalam candle mingguannya ya, itu otomatis dia masih dalam kategori downtrend. Dan saat ini kalau kita perhatikan di sini dia membentuk sebuah segitiga, ya, yang dimana kalau kita tahu bahwa pola segitiga ini ketika breakout itu akan sangat powerful sekali. Dan semakin ke sini pergerakan dia itu semakin terbatas nih kalau kita perhatikan untuk candle mingguannya ya. Kalau dia makin ke sini dia tuh pergerakan makin kecil, ya kan? Ya, kalau misalkan menurut kalian ini salah, silahkan komen di kolom komentar ya. Nah, pokoknya kalau saya perhatikan di sini dia membentuk sebuah pola segitiga di sini. Pada tanggal 25 nanti ya, kalau kita perhatikan kira-kira tuh si XAU-USD ini akan melanjutkan kenaikannya atau tidak. Jadi kalau misalkan dia melanjutkan kenaikannya, otomatis dia targetnya itu di sini, di 1832. Nah, karena kalau kita perhatikan di sini pergerakannya juga semakin mengecil ya. Di sini kalau kita tarik trendline tuh ada trend downtrendnya. Di sini juga kalau kita tarik trendline juga ada trend uptrendnya. Jadi di sini dia membentuk sebuah segitiga. Ini dia membentuk chart pattern, price action. Nah, price action ini ketika dia breakout ya, itu akan sangat powerful ya. Kemungkinan besar jika dia breakout ke bawah, target jauh dia itu ada di sini nih. Di sini kalau kita perhatikan sini ada order block ya, secara besar garis besarnya. Nah, di sini secara garis besar di sini ada order block. Nah, order block ini akan kita manfaatkan untuk target dari penurunan dia, yaitu di 1600 ya sampai dengan 1630. Tapi ini adalah target panjangnya. Kalau misalkan dia breakout ke bawah, ini adalah target panjangnya. Tapi jika dia memang breakout ke atas, maka target panjang dia itu ada di sini. Kalau kita perhatikan sini ada base juga di sini, yang dimana ketika harga sudah nggak mampu untuk close di atas base ini pada tanggal Desember 2020, di sini juga dia pernah coba lagi di Mei 2021 ya. Harga itu turun kembali ke bawah dan bahkan menyentuh level 1681-nya. Sini kalau kita buat base-nya. 16890, sorry. Jadi kita tulis sini. Jadi ini kita ngomong tentang analisa jangka panjang ya. Ya, karena kalau untuk jangka panjang memang kalau jangka panjang ini memang kita membutuhkan range pergerakan harga yang sangat besar. Oke, jadi ini untuk jangka panjang ya. Lalu kita lanjut lagi untuk lihat dari pergerakan daily-nya.
Ya, di sini kita perhatikan dari pergerakan daily ini, ya sama bentuknya juga dia membentuk sebuah segitiga yang dimana ketika harga menyentuh level ini ya atau garis resisten ini, ya garis downtrendnya itu harga langsung turun kembali ya pada tanggal 28 Mei juga ya sampai Juni ya 2021. Harga juga turun kembali langsung ketika tidak bisa menembus si garis resisten ini atau trendline ini. Lalu kita perhatikan kembali di level ini ya pada level 1890 sampai dengan 1917 adalah level kenaikan tertinggi dia di tahun 2021 nih. Karena kan yang ini nih, ternyata kenaikan tertinggi itu ada pada tanggal 6 Januari nih ya. Yaitu di level harga hampir mencapai 2000-an, yaitu pada level harga 1957 itu benar-benar di awal tahun banget nih. Ya di tanggal 4 Januari 5, 6, 7, lalu 8. Jadi dia hanya bertahan 1 minggu untuk berada di atas base ini. Lalu dia turun kembali dan bahkan crash-nya itu sampai di harga 1678. Jadi kalau dia mau ke arah base ini lagi, dia harus bisa menembus si 1832 ini. Karena kalau kita perhatikan juga di sini di 1832 ini ya sudah dari pertengahan tahun ini ya, dari tanggal sekitar 14 Juli sampai dengan tanggal 22 Oktober ini dia masih belum bisa menembus di level 1832. Bahkan kalau kita perhatikan kembali di range hariannya ya, atau di range yang time frame lebih rendah ya, seperti yang 1 jam atau yang 30 menit, itu dia belum bisa menembus level 1800-nya. Lalu kita lanjut lagi ke time frame lebih rendah, yaitu di time frame 4 menit, 4 jam. Ya, di time frame 4 jam ini, kalau kita perhatikan, memang pergerakan dia itu sedang uptrend secara candle ya di sini. Tapi untuk mega trendnya atau tren besar ini tetap dalam masa downtrend. Dan kalau kita perhatikan di sini lebih jelas bahwa setiap harga menyentuh garis ini ya, garis resistance supportnya yang kita bentuk dalam bentuk segitiga ini, harga langsung naik ke atas kembali ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Jadi ini udah 4 kali. Lalu kalau untuk yang atas sama ya. Ini dari atas banget ya. Nih dari sini 1, 2 ya bertepatan. Kalau yang ini bertepatan dengan base yang ini 1890 sampai dengan 1917. Sedangkan harga ini tuh tadinya sudah mau mencapai si 1832. Kalau kita perhatikan di sini tanggal 22 kemarin nih. Kenaikannya sudah cukup tinggi dan ternyata pas penutupan itu harga dibanting ke bawah kembali. Jadi sebenarnya kalau untuk mencapai 1832 itu nggak ada mustahil di dalam market. Hanya saja untuk saat ini mungkin terlalu berat ya untuk si gold ini untuk naik ke 1832. Ditambah 1832 ini merupakan level penting yang dimana kalau kita perhatikan di sini itu ada titik pertemuan antara trendline dia turun dengan si area 1832 ini. Jadi dia tuh bersilangan begini. Nah, titik poin ini yang akan kita perhatikan ketika harga itu menyentuh ini. Apakah dia akan breakout ya dengan target yang di 1890 atau dia akan kembali ke bawah lagi di sini. Ke base-nya nih. Ke support line-nya ini. Ya, support line itu sekitar 170-an, 1740. Oke, kita hapus dulu. Ini juga kita hapus. Sekarang kita ke tab berikutnya. Tab yang ini adalah mapping yang saya buat untuk si XOUSD.
Ya, kita ini ada pada time frame 1 jam. Dan mapping ini sudah saya sesuaikan dengan pergerakan harga yang terjadi selama 1 minggu kemarin. Ya, untuk level-levelnya sebenarnya nggak banyak berubah. Ya, terutama untuk level 1760 ini masih tetap saya pertahankan. Lalu untuk 1800 ini masih tetap saya pertahankan. Dan 1790 dan juga 1780 ini di daerah 80-an itu masih saya pertahankan juga. Karena ini merupakan level-level penting di dalam pergerakan si XAUUSD ini. Kalau kita perhatikan pada Jumat kemarin nih, kan harganya langsung naik tinggi nih. Nembus di 1800 tuh. Lalu kenaikan dia itu pas pada level harga 1813, 8,80 yang dimana pergerakan ini itu patokannya di sini. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ini ada base. Nah, base yang ini masih diingat sama market. Dan hingga saat ini ya, base ini kan terbentuk pada tanggal 3 Septemberan ya, awal bulan. Nah, base yang ini tuh masih diingat sama market sehingga ketika harga menyentuh level tersebut, ya dia langsung terjadi rejection yang cukup kuat yang dimana satu candle dia hanya butuh satu candle merah yang 1 jam ini untuk turun ke bawah dari 1813 sampai dengan 1748 sampai 1748 1786. Ya, lalu untuk naiknya juga dia masih belum kuat untuk naik yang dimana kenaikan dia ini justru tahan di trendline dia ini. Ini kan ini trendline nih yang kuning ya, atau kita ubah aja warnanya jadi warna ungu ya, mungkin kelihatan nggak kelihatan. Oke, kita ganti warna putih aja. Ya, ini kita ganti warna merah untuk yang bawahnya. Nah, jadi dia belum bisa menembus di trendline ini kalau kita perhatikan. Lalu di candle 30 menit juga kalau kita perhatikan lebih detail lagi. Ya, rejection di sini dia hanya nyentuh sedikit aja di 813 ya, 1813-nya. Dia hanya butuh sedikit nyentuh lalu turun kembali ke bawah. Ya, tadi dia sempat terjadi rejection ya, kalau kita perhatikan di candle 30 menitnya di 1800 sempat terjadi rejection dan kemudian baru ditembus ke bawah kembali. Nah, saat ini dia udah close di bawah trendline-nya, yang dimana dia masih belum bisa mampu close di atas ini nih. Jadi posisinya saat ini tuh sebenarnya dia lagi berada di dalam base atau supply area-nya. Karena kan dia belum nembus ke atas sih, jadi ini otomatis masih menjadi supply area dia. Nah, kemungkinan besar jika memang harga turun, ya masih belum bisa menembus si trendline ini dengan supply area ini, maka harga itu akan turun kembali ke bawah dan ada kemungkinan besar reversal di 1790. Lalu melakukan retest kembali di sini baru dia turun ke bawah ke 1784 sama dengan 1786 ya. Jadi jadi target penurunan dia tuh ada di sini. Ya, dimana kalau kita perhatikan ketika dia crash dari atas 1813 ini nih, dari atas ini dia langsung turun ke sini. Berhenti di sini harganya maksud saya. Nah, jadi level ini tuh merupakan level cukup penting ya, atau area demand yang cukup kuat saat ini untuk si XAUUSD. Oke. Jadi mungkin segini dulu ya untuk analisa dari XAUUSD, dan jika memang ada yang salah atau misalkan ada yang kurang, kalian silakan komen di kolom komentar, dan jika memang ada masukan yang ingin diberikan kepada saya, nggak apa-apa di komen di kolom komentar, karena masukan kalian juga sangat berguna untuk saya dalam membuat video analisa seperti ini ke depannya. Dan jika memang kalian rasa video ini berguna untuk teman atau keluarga dan saudara kalian sedang melakukan aktivitas trading, silakan share aja video ini kepada mereka, dan jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel YouTube Junat Trading ID supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten analisa seperti ini ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.